Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di Tanaman Bogor. Kali ini kita mau kemana nih? Kali ini kita mau biasa main lagi ke rumah salah satu plant seller yang masih ada di daerah Bogor. Ya, Bogor dulu ya, Bogor dulu. Nanti baru ke yang lain. Jadi Jabodetabek nanti kita parahan di satu. Ya, gimana keseruannya? Kita lihat nanti. Dadah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Tanaman Bogor. Dian. Nama dia deh. Oke, jadi kali ini saya lagi di rumahnya Mbak Dian. Mbak Dian itu salah satu plant lover dan plant seller juga di Instagram ya Mbak Dian ya. Yes, betul sekali. Oke, aku ngadep sini aja deh biar enakan ya. Asik. Jadi emang konten aku dari kemarin-kemarin ini. Sebelum-sebelumnya emang kita bikin konten apa Rik? Gerbek ya? Gerbek. Iya, gue ngerasa digerebek asik. Tadi dia lagi nelfon, gue lagi tidur dong. Gue udah di jalan ya. Ya makanya kita kan gerbek. Kalau gerbek dadakan. Nah ini dia greenhouse-nya. Jadi nanti ada di akhir ya Rik ya. Tanamannya ada di akhir. Untuk Instagramnya Mbak Dian ini namanya Tanaman Dian. Tanaman Dian. Jadi yang belum follow Tanaman Dian boleh di follow Tanaman Dian. Mau gue ceritain dulu nggak Tanaman Dian itu gimana ceritanya? Oh iya boleh tuh. Gimana tuh awal mulanya Tanaman Dian? Orangnya kan simple banget ya. Aku tuh orangnya nggak terlalu suka mikir panjang, dalam artian kalau ada hal yang bisa dibikin simple, kenapa lo bikin ribet gitu. Oke. Terus gue tuh sering banget lihat kayak salon Dian, bengkel Dian, apa gitu. Terus selalu lu kan kalau nemu dia jalan lah, lu kok buka salon sih Dan gitu kan. Iya. Selalu kayak gitu. Terus gue bilang, kok gue nggak pernah punya itu salon, itu bengkel dan lain-lain gitu loh. Dan jadinya akhirnya pas aku memutuskan untuk yuk jualan tanaman gitu. Udah Tanaman Dian sepele. Oh jadi dari situ. Iya, soalnya aku sering banget lihat kalau kita lagi pergi di jalan, salon Dian, apa Dian, dan nama Dian itu kan banyak banget gitu. Iya. Pas aku lihat, nggak ada dong Tanaman Dian. Kok nggak ada gitu loh. Malah kayak gitu, kok nggak ada gitu. Akhirnya ya udah jadi. Itu dari kapan? Dari tahun berapa deh? Sebenarnya dari sebelum pandemi. Jadi ceritanya kan ada aku adalah orang yang nggak terlalu suka bergaul, dalam artian aku bukan emak-emak, walaupun gue punya anak gue ya. Tapi aku tuh nggak suka yang bergaul sama wali-wali murid lain, arisan-arisan. Ya, gitu. Tapi benar. kebetulan ada satu geng yang bisa menerima aku apa adanya, karena aku bukan ibu-ibu seperti mereka gitu. Jadi kalau ngumpul-ngumpul aku nggak pernah ada, aku sering telat. Kalau suruh datang pagi, orang pada pulang, gue udah baru datang gitu. Gue tipikal yang kayak gitu. Berarti bukan tipikal yang ngerasa emak-emak. Bukan, intinya bukan. Dan ketika mereka kayak pakai dress code apa-apa gitu, mau arisan pakai dress code, aku nggak pernah. Oke. Karena ya udah, tapi biasanya kan kalau kayak gitu udah langsung, mamanya Haidon nih gini-gini gitu kan. Kebetulan satu geng ini nggak kayak gitu. Nah, satu orang dari mereka suka banget sama tanaman. Terus aku main ke rumahnya, rumah baru. Terus aku lihat, gila nih, kalau rumah gini sampai ke dalam-dalam diisi tanaman, kok cakep banget. Oke. Terus mereka pada jalan-jalan ke lapak-lapak tanaman kan. Akhirnya dia nularin si A, nularin si B, nularin si C beli tanaman. Dan lu juga akhirnya ketularan. Gua enggak. Oh belum. Terus gue bilang gini, oh gitu ya kalian ya, jalan-jalan gue nggak pernah diajak, gue bilang gitu kan.
cuman beli tanaman Mam, karena berpikir aku bukan orang yang bisa ngurusin tanaman di dalam kesibukan aku gitu. Coba ajakin gue bilang gitu. Yaudah besok pergi jalan gitu. 20 pot tuh beli. Di situ langsung. Karena pada saat ke situ akhirnya melihat bahwa oh ada philodendron, oh ada calathea, oh ada begonia. Karena selama ini di mindset aku kalau tanaman itu karena ngeliat nyokap ya, tanaman buah, tanaman sayur gitu kan. Iya jadi benar. Karena nyokap tuh senengnya kan cabe-cabe, apa mangga yang gitu. Ibaratkan ada hasilnya ada ya. hasilnya. Tanaman kayak laos gitu-gitu kan, jahe ditanam-tanam sama nyokap tuh. Yang bisa dipanen. Iya. Terus kata aku ini mah gak menarik, daunnya juga gak bagus. Pas nyampe ke lapak tanaman, kok ada daun yang warnanya bisa begini, bisa bentuknya begini gitu. Bentuknya aneh-aneh. Iya, bentuknya aneh-aneh. Akhirnya gue pas hari itu pulang naik Grab, kan naik motor aku ya. Baliknya itu satu mobil tuh isinya tanaman semua, gue grabin pakai Grab car pulang. Jadi tanaman yang naik Grab car, guanya naik motor gitu. Itu awal suka sama tanaman. Terus kebukanya tanaman dia. Kebukanya. Kok beli terus ya? Beli terus, dan aku tipikal yang suka nyatet untuk hobi. Oke. Nyatet pengeluaran. Aku catet kan 100, naik 1 juta, naik 10 juta. Terus gue kan kalau aku kan basically freelance ya. Pada saat itu sepi freelance-nya karena pandemi. Jadi beberapa job aku di cancel karena yang dulu lockdown yang pertama dulu. Yang pertama awal banget. Iya, itu emang sepi COVID, banget sih, sepi. Di lockdown kagak ada kerjaan gue, kan kerjaan aku di Jakarta semua gitu kan. Aku tuh kan juga voice talent kan, jadi aku ngisi suara buat iklan, buat apa. Karena itu di-cut semuanya. Wah, kagak ada pemasukan lagi nih buat beli tanaman. Buat jajan gak ada. Akhirnya aku mulai kurasi, aku jualin tapi ke teman-teman. Ada yang mau nggak? Ada yang mau lewat akun pribadi aku. Kebetulan kan follower udah cukup banyak ya. Terus habis itu kalau lama-lama kok akun pribadi buat jualan gini sih kayak nggak enak ya gitu, benar-benar emang sih. Akhirnya memutuskan buat bikin tanaman dian, tapi di awal-awal itu cuman kayak sharing tentang tanaman, jadi isinya cuman story, nggak ada posting tanaman. Nggak ada, belum jualan. Nggak ada, belum. Itu jadi dari akun pribadi ke akun tanaman dian itu cuman teman-teman aku nge-share tentang ini, kok followernya bagus, lumayan di situ ada terus. Padahal itu postingnya feednya 0, tapi gue tiap hari nge-story. Apa aja tentang tanaman ini, namanya tanaman ini, sepele, cuman ngasih tahu ini tanamannya ini kalau mature daunnya kayak gini gitu. Karena pada saat itu aku juga nggak tahu apa-apa, belum kenal tentang tanaman. Sama gue aja belum kenal. Udah kan? Nah, lu salah satu orang yang waktu itu gue masih belum jualan ya, sama tante aku bilang, tante aku juga suka tanaman begitu. Kok kamu suka tanaman sih mbak? Iya nih aku ini. Terus kata dia, mama tuh lihat di YouTube. Ada tempat tanaman di Bogor murah di depan Harvest katanya di Cibinong. Serius mah? Yaudah kesana yuk. Gue maksa. Tante aku sama anaknya. Jalan lah kita kesana sampai nyasar lagi, salah jalan. Kira belanja. Nah ketemulah sama dia. Nah terus nyokap tante gue bilang gini, itu dia yang di YouTube. Gitu kan. Terus ya udah saat itu kita belanja, tapi aku beli agak lumayan karena memang murah-murah ya tanamannya. Ficus, angular, itu salah satu yang aku ingat. Lalu pada saat itu aku lagi suka keladi banget. Nah, aku beli beberapa 4 pot keladi. Pokoknya banyak deh dari tempat lu waktu itu. Itu juga gue juga nggak kelihatan kayak itu sih. Maksudnya kalau gue kan penampilan di waktu gue lagi kayak in frame begini kan beda sama kayak di. Dan waktu itu lagi rame di situ, lu nya lagi sibuk juga. Jadi pada saat itu aku tidak berkenalan, tapi cuman udah pernah ke situ, terus akhirnya follow lewat di akun pribadi aku, follow tanaman Bogor. Terus aku karena aku tuh tipikal yang suka kepo kan, karena emang bidang aku di sosial media. Jadi misalkan aku mau jualan tanaman, ya udah aku kepoin aja teman-teman yang OPS tuh gimana sih gitu. Mereka tuh strategi promosinya gimana sih, cara jualan tanaman tuh gimana sih gitu. Karena gue tuh nggak suka jualan. Kurang. Nggak suka. Yang kalau misalkan kayak ini gue ada barang apa jualin gitu, gue tuh nggak mau. Gue tuh tipikal yang nggak mau kayak gini loh bang. Kayak apa kabar? Udah lama nih ketemu. By the way gue punya ini nih. Lu mau nggak berminat nggak? Gue tuh bukan yang kayak gitu orangnya. Bener-bener yang kaku sih, lebih kaku kalau begitu gue juga. Iya makanya. Mungkin kalian teman-teman merhatiin ya kalau misalkan aku lagi lifestyle atau di lifestyle di greenhouse ya, kadang-kadang makanya suka kayak ini
ini ada ini, tapi nggak usah deh. Iya, jadi Iya, karena emang aku bukan tipikal orang yang memanfaatkan situasi pada saat misalkan Kang Hamdan lagi nyari apa gitu, terus gue yang gue ada, udah punya gue aja, gue jual murah Maksa, gitu. maksa. Gue nggak bisa gitu. Nggak ya. bisa. Gitu. Jadi kita emang tergantung dari Demanding aja. Bener, dari viewers juga gimana kan gitu ya. Nah, kalau emang dulu waktu YouTube gue bikin konten itu judulnya apa Rik ya dulu yang Tanaman murah apa gitu. iya tanaman murah Murah itu ya Bogor. update ya waktu update Dulu gitu. banget itu konten-konten pertama. Terus habis itu aku bilang sama tante aku, mana sih coba lihat kontennya. Oh gitu. Dan itu emang dulu sempat ngebledak, dan ngebledaknya itu emang di weekend kan waktu itu. Jadi emang ada dari situ juga lumayan ya kan, malah sampai saat ini itu viewers terbanyak ya Rik. Iya. Emang gitu. Nah dari situ emang ya alhamdulillah ya, kita dari situ juga gue banyak ketemu sama orang-orang gitu kan ya, dari lu, dari teman-teman yang lain gitu kan. Dan akhirnya di satu titik itu gue baru tuh bener-bener yang namanya punya temen dari tanaman. Emang Gue baru ngerasain itu. kalau aku ngerasainnya gini Kang, aku punya teman geng. Iya. Aku bukan tipikal orang yang bisa berteman dengan banyak orang. Iya. Karena buat aku kalau misalkan lu baik-baik terus habis itu besoknya pinjem duit atau tapi pura-pura apa, ngilang tiba-tiba apa gitu. Bener. Buat aku itu bukan teman, atau tiba-tiba ngomongin di belakang atau apa. Nah, aku tipikal orang yang nggak bisa berteman dengan secara seperti itu. Jadi teman aku tuh cuma dikit. Yang bener-bener dari zaman aku pertama kali pindah ke Jakarta, orang yang itu cuma dikit. Nah, sorry sejak pandemi I lost. Gak pernah kontak sama mereka, gak pernah ketemu sama mereka sibuk sama keluarganya masing-masing gitu. Tetapi dunia tanaman ini tiba-tiba kok gue punya teman di Bogor. Iya ya, malah serasa bukan teman, tak kayak keluarga gitu ya. Kok aku jadi hebatnya punya koneksi baru yang di luar dari keseharian aku. Misalkan aku kerja sebagai A, nah ini tuh di luar itu. Gitu. Terus jadi yang diomongin itu bukan kerjaan tapi hobi gitu, sesuatu yang bikin kita senang gitu. Kalau kita nih ya Kang, ketemu teman kerja ngumpul, pasti yang diomongin bosnya. Kerjaannya apanya ngejulit gitu kan. lah. Iyalah ngejulit. Tapi kalau kita nih ya ada sih julidnya dikit-dikit. Ada, tapi kan di sektor hanya tanaman aja gitu. Dan karena itu bukan yang kita kehidupan. omongin hobi, jadinya it's fun gitu. Iya. Nggak jadi yang kayak masuk ke pikiran terus kayak jadi aduh apa sih. Iya, dan juga yang kita judi kan tanamannya, ibaratkan seperti itu, dan bukan hobi. Iya. Kan gitu kan. Bukan hobi dan bukan pribadi, iya, maksud gue, bukan tapi pribadi. Ya itu akhirnya jadi punya keluarga baru. Tapi menurut aku itu penting ketika kamu berjualan sebagai OPS, jangan jalan sendirian. Iya. Kolaborasi itu penting. Dan enak gitu ya. Iya. Akhirnya nggak sendirian banget gitu, maksudnya sharing tentang tanaman juga ada. Terus yang benar, Kang, gue butuh tanaman ini, gue ada gitu kan, cepet gitu gerakannya. Terus ketika ada apa-apa, ya teman-teman lu ini yang akan maju duluan gitu. Iya. Gitu. Dan lagi jangankan sama kita sesama plant seller ya. Padahal kita sama-sama jualan ya. Iya. Jangankan kita sama-sama plant seller ya. Maksudnya kita ke customer pun kayak mereka masuk loh gitu. Iya. Mereka kayak ngerasain juga gitu. Persahabatan kita gitu. Iya, ngerasain impactnya kita punya teman baru ini. Mereka juga ngerasa punya teman juga. Kan yang gua rasain begitu kan Teh. Nah dari tanaman ini makanya gue, alhamdulillah ya gue dari tanaman gue punya orang-orang yang ibaratkan support gue gitu, daripada yang sebelumnya gitu. Mungkin yang sebelumnya oke, gitu kan, cuman ya yang mereka mungkin entah sekarang udah punya kesibukan yang lain kan gitu, makanya nggak pernah kontekan. Nah kalau gue ya jujur aja, gue dari tanaman itu kan gue karena kepepet, jatuhnya gue kepepet karena gue waktu itu udah nggak kerja. Malah ikut komunitas, mungkin ini salah satunya nih yang gue pakai nih bajunya nih ya kan, komunitas binatang nih. Di salah satunya nggak kerja ikut komunitas, buang-buang duit, oke. Ya kan, di situ akhirnya nyokap gue udah capek lah, ibaratkan ngasih gue duit gitu ya, dan nih duit dah, ibu udah stop, ibaratkan ngomong gitu nyokap gue, ibu udah stop ngasih duit, dari duit itu kamu cari sendiri, kembangin gitu. Akhirnya gue kepepet waktu itu, gue jalannya kan tak kira jatuhnya ke tanaman tuh kalau gue tuh. Nah kalau lu dari buka tanaman itu dulu ya, dulu awal jualan tanaman itu, tanaman apa sih yang lu jual tuh waktu awal dan lu ngerasain, oh
ada gitu loh. Dapat duit dari tanaman. Gue soalnya ngerasain teh, gue dari kaktus ya. Gue di kaktus, ya Allah, gue seneng loh gitu dapat duit hasil gue sendiri gitu loh. Jujurnya sih dulu di awal-awal tuh jualannya itu karet kebo. Karet kebo. Karena kan sasarannya mama ya. Iya, Karena waktu bener. belum buka tanaman dian atau pas baru-baru awal itu jualannya kan baru ke teman-teman aja gitu. Nah, kebanyakan teman-teman, aku tuh beneran nggak punya teman sebenarnya di Bogor ini. Jadi ya teman terdekat adalah wali murid dari anak Haido gitu kan. Nah, mereka paling kalau nggak cari ketapang, karet kebo, ya sebatas di situ doang sama keladi. Iya sih. Cuman pada waktu itu karena ada teman yang bener-bener suka sama keladi itu ya, dia mesen cariin dong pokoknya keladi 10 macem aja. Terus gue langsung kayak 10 macem, berasa tuh duitnya. Lu nyari tuh, muter. Berasa tuh bang duitnya bang. Terus terus gue potin yang bagus, gue kasih pita karena pengen ngasih yang terbaik. Packagingnya yang bagus lah ya. Pada saat itu adalah dia opening rumah baru atau apa gitu. Jadi dia pengen hiasin itu pakai keladi. Gitu. Ya udah, terus habis itu berasa nih duitnya, bisa jadi cuan gitu. Iya. Gitu. Akhirnya tapi dari situ nggak langsung berani main jual sih. Dari situ sebenarnya malah baca-baca, buka YouTube or anything, gimana cara nanem, perawatan. Anehnya gue tuh ke situ. Iya. Gimana cara perawatan? Padahal aku udah kenal beberapa OTS tuh ngajarinnya buat lu datang ke lapak, lu fotoin, lu jual. Aku nggak mau kayak gitu. Iya benar. Saat itu ya, saat awal gitu, gue nggak mau kayak gitu. Kalau gue kayak gitu, artinya gue makelar. Iya. Tanpa ilmu tapi. Benar. Aku mungkin akan sampai ke tahap itu. Tapi nanti setelah aku tahu gimana cara nanamnya, gimana cara ngerawatnya. Jadi ketika itu misalkan tanaman orang yang aku jual langsung terus komplain or anything nanya ke aku bisa jawab. Benar. Bukan karena jawabnya bukan karena bentar ya gue tanya Kang Hamdan dulu. Bukan gitu kan. Iya. Jadi dulu aku diajarinnya kayak gitu. Jadi teman aku ada yang punya lapak lah, salah satunya di R3. Dia ngajarin udah foto-fotoin aja nanti ini. Jadi mungkin jatuhnya sama mirip kayak gue ya. Kalau gue kan dulu jualan, gue nggak. Kalau gue emang karena orang tua gue juga jualan tanaman ya. Kalau gue dulu berpikirnya gini, orang beli tanaman ke gue nggak mau orang beli tanaman udah gitu nyampe rumah dia nggak bisa ngerawat, terus mati buang-buang uang. Kalau gue kan berpikir seperti itu. That's why aku selalu bilang kalau tentang pilo boleh tanya aku deh, karena aku memang suka dan spesialisasi di situ, menspesialisasikan diri. Gitu. Tapi kalau tentang perawatan yang lain yang gue belum pernah jalanin, aku nggak mau sotoy. Walaupun kita bisa baca ya Kang. Kadang ada orang kayak gini misalkan, Kang ngerawat hoya gimana ya? Tunggu, bentar, googling dulu cara merawat hoya. Itu gampang banget sebenarnya. Itu sebenarnya gampang. Tapi aku tidak mau menjadi pribadi yang seperti itu. Jadi benar-benar semua yang udah aku alamin. Makanya sampai aku bisa explore gimana sih bikin mouse light, yang itu menjadi salah satu jualan terbagus aku. Mouse light itu jualan terbagus aku dan aku bangga banget karena itu adalah produk yang aku bikin sendiri. Mouse light. Iya. Karena aku racik sendiri, aku trial dan error itu berbulan-bulan gitu. Jadi aku coba kalau ini formulanya kayak gini, tanamannya semuanya bonggolan, gue cobain waktu itu kan. Akarnya gimana, tunasnya seberapa lama, itu semuanya aku coba, benar-benar aku coba-coba gitu. Dan diperhitungkan. Iya gitu. Takaran dari formulanya itu sampai menemukan formula terakhir yang aku pakai dan aku jual si mouse light itu. Iya. Gitu. Jadi emang kayak gue juga kan bikin media, Mbak Dian nih. Jadi Mbak Dian juga ada mouse light itu bagus banget. Jadi kalau ke Bonggol-Bonggol tuh cepet ya. Ke Bonggol-Bonggol tuh cepet. Kalau aku aja waktu bikin media tanam itu juga sama begitu juga kan. Ada kepuasan tersendiri ya. Iya, bener. Terus sampai udah jadi kita fermentasi fermentasi sekam itu kan nggak cuma sehari 2 hari kan, berbulan ya, 1 bulan gitu kan. Dan gue tuh nggak asal jual, maksudnya gue coba nih ke teman gue dulu gitu kan, gue coba nih gitu, mereka gimana gitu kan, mereka bagus baru di situ gue pede. Gue sampai gue sampai pakai rubal loh waktu itu. Rubal yang buat penumbuh akar, perangsang akar yang dari luar negeri itu, yang dari Thailand. Aku sempat pakai Rootroid itu yang satu set kecil ini 300.000 karena pengen mendapatkan hasil yang terbaik. Tetapi habis itu aku balik lagi, yang ekonomis bukan berarti tidak baik. Gitu. Dan aku langsung sadar diri bahwa pasar aku bukan
Om Mm-mm. Om Hans gitu ya, Om Nodi yang gitu ya. yang ke atas lah ya pasar kita Karena yang jualan harga tanaman aku aja, aku masih bisa jual yang harga 20.000 Ada. gitu. Ada yang harga ada segitu. yang harga segitu. Makanya yang aku sasar memang di Yang sini. gitu. menengah ke bawah Teman-teman, lah. jadi fokusnya kayak gini. Aku ingin ngajak di Mouse Light ini kan sebenarnya buat cacahan ya. Iya. Bukan lu ganti media terus lu pakai gitu kan, tapi benar, buat cacahan. buat cacahan. Jadi aku tuh pengen mengajak bahwa ayo kita bertanam gitu. Iya. Jangan beli doang gitu. Nah, benar. Jangan beli bosan dijual gitu. Iya. Coba dianakin karena itu menyenangkan. Dan lagi kan kalau Gitu. hari raya gitu kan tetangga saudara pada datang lihat tanaman bagus minta satu, jadi kan kita udah punya Makanya itu backupan lah. pas waktu kemarin lebaran ya, gue tuh orangnya jualan tanamannya jarang bang. Lu liat gue jarang Iya banget. sih emang jarang sih ya. Karena emang kadang udah nyampe Bukan di sini prioritas. mah, iya karena udah nyampe di sini mah kadang gak gue jual gitu. Benar-benar. Aku bisa posting story banyak, tapi itu sekali dalam sebulan. Itu yang aku. Karena bukan prioritasnya. Tapi kalau mau slide kayak waktu kemarin lebaran tuh ya, aku fokus ke sini. Ini kan libur lebaran panjang. Lo daripada belanja mulu, yuk kita coba belajar untuk nyacah. Oke, benar. Itu mau slide dalam sehari bisa nyampe 30 kilo gitu. Satu hari. Mantap. Sampai akhirnya ada yang nanyain tanaman gini-gini. Jadi orang-orang kan masih jualan sampai off ekspedisi ya. Iya. Gue mah dari 2 minggunya udah nggak jualan. Gue jualan tanaman. Fokus di Mouse Light. Ada satu hari yang bener-bener sampai hari besoknya tuh gue harus ngirim 30 kilo. Itu gue ngaduk. Dan itu kan masih aku kerjain sendiri ya. Itu gue ngaduk sampai ke ember yang gede itu yang buat lele. Sudah bikin Mouse Light gitu. Iya. Itu bener sampai kayak abis jadi tadinya kan aku mau tutupnya pokoknya pas ekspedisi tutup gitu. Itu nggak, akhirnya aku tutup berapa hari sebelum lebaran gitu karena gue udah nggak sanggup lagi bikinnya. Dan Mouse Light yang aku bikin itu selalu fresh. Jadi aku nggak bisa kalau misalkan teman-teman kak ada sekarang nggak ya gitu ya kalaupun ada gue nggak mau ngasih, biasanya itu udah dibikin berapa hari sebelumnya. Jadi kalau misalkan lu mau Mouse Light buat besok, gue bikin sekarang. Gitu. Dan aku memang butuh waktu 1 malam buat ngerendemin si bahan-bahan itu kan. Jadi kalau aku kirim Mouse Light itu fresh, benar-benar baru dibikin, bukan yang disetok ya. Gue nggak bisa nyetok karena beda hasilnya Kang. Oh gitu. Mouse Light yang disetok sama yang fresh. Pantesan bagus. Iya. Bukan yang stok-stokan lama apalagi gitu. Iya betul. Karena si zat kimianya itu udah berubah kalau udah disetok. Oke. Nih. Pertanyaan lagi nih dari gua. Lu waktu pertama beli tanaman, ya kan? Lu setelah belanja tanaman banyak ya kan? Tanaman apa yang bener-bener dari pertama lu punya sampai sekarang? Ibarat, jadi kan itu tanaman yang bener-bener lu sayang gitu lah. Itu ada pedatum. Kenapa? Sepele banget. Sepele. Emang murah ya pedatum. Tapi namanya suka kan nggak harus nggak kenal murah mahal. Aku suka. Jadi gini loh, ketika aku bertemu dengan Pilo tuh jatuh cinta pada pandangan pertama gitu. Jadi pas pertama 20 pot itu gue beli macam-macam tuh, Calathea, begonia, mati segala macam. Karena mungkin aku nggak pintar ngawet. Cuman si Pilo ini yang survive sama gue. Yang oke. Sama karet kebo lah ya. Karena mungkin ngebo banget ya. Terus habis itu ya salah satunya itu si pedatum itu. Lalu lihat kok daunnya berubah. Mature, berubah gitu. Kok lu cakep sih gitu loh. Jadi dan setelah itu mulai beli. Mana sih pedatum? Bentar. Ini persis di belakang ini nih. Awas akarnya masuk. Oh, akarnya udah masuk ya. Tarik aja. Oke. Oh berarti ini tanaman yang benar-benar dari dulu sampai sekarang. Ini salah satunya yang dari dulu sampai sekarang. Mahal sih enggak ya? Enggak. Tapi kalau kita seneng kan namanya kita suka nggak harus yang mahal dong. Iya, nggak harus mahal. Dan ini tuh udah mature banget. Tadinya ini udah sempat aku potong bawahnya kan. Ini udah ada bawah. Oke. Harusnya lebih tinggi dari ini. Harusnya lebih tinggi karena mentok. Enggak, waktu itu jadi salah satu experience aku belajar nyacah. Oke. Dan ini yang benar-benar survive, yang benar-benar bisa hidup. Ada hama-hamanya sih gitu. Iya. Karena lagi nggak keurus, belakangan lagi banyak kerjaan. Tapi emang tanaman tuh bikin refreshing banget sih. Iya. Nah setelah si pedatum ini, gue cari-cari tahu, kok ada squamiferum, kok ada Florida Ghost, kok lu cuma tipis-tipis sih ininya bedanya. Terus pas gue beli ini gue mau tipikalnya nggak mau lihat doang, gue beli kan, gue sebelahin kan. Kok lu cakep sih. Terus gue susun,
terus kok kayak hutan gitu. Nggak berasa. Karena nggak berasa kita belinya kan. Iya. Aku suka nuansa hutan yang ditimbulkan oleh philodendron. Oke. Feels like mini jungle gitu di rumah aku. Oke, terus ini GH. Akhirnya kepikiran bikin GH. Kan aku ini gue tahu di belum teras lama. atas, belum lama ya. Yeah. Ini kan semuanya di teras atas tanaman. Oke. Ada satu momen gue tuh nggak jualan. Tahu lah gue nggak jualan. Tapi gue beli terus. Tiap minggu berapa juta, sampai 2 bulan. Itu pokoknya tabungan gue sampai minus lah pokoknya bukan. Itu nggak penting sih sebenarnya. Karena aku udah punya tanaman dian ya pada saat itu. Tapi yang penting adalah aku nggak punya space bahkan buat jalan di teras. Saking penuhnya. Oh iya, dulu pernah ya video call sama gue ya. Iya, nggak bisa jalan. Iya benar, nggak bisa. Saking penuhnya. Lalu memutuskan untuk Rick, tolong dong. Lalu memutuskan untuk, ini kayaknya udah harus punya tempat nih. Pas mikir di bawah, di mana ya gitu. Kayaknya kudu dikandangin sih. Iya. Karena banyak ayam tetangga lagi kan, mending ayam sendiri. Terus orang lewat, itu yang bikin sakit hati itu, ayam itu. Terus tadinya mikir ya udah yang buat dijual aja di bawah, tapi lama-lama nggak bisa juga. Gue butuh emang tempat yang bisa menampung semuanya. Kalau bisa di teras atas itu cuman emang tanaman dikit-dikit aja. Oke. Akhirnya yuk bikin greenhouse. Terus cari sana cari sini karena suka jajan juga kan, petani lihat punya mereka. Kok gitu doang sih? Tapi gede. Kalau mereka gede kan ya. Gede, ya. Mereka kan emang buat pertanian. Buat pertanian atau buat. Nah kalau aku pengen buat itu aku tuh orangnya Leo. Leo, oke. Aku suka jadi pusat perhatian. Zodiak. Orangnya rame, banyak temen gitu kan. Terus pengen dibahas gitu kan. Emang itu kan Leo kan. Iya. Nah jadi aku pengen juga greenhouse ini Leo banget gitu. Oke. Jadi tempat perhatian orang, dibahas. Istilahnya begitu orang lihat, cakep ya. Itulah komentar pertama. Benar. Dipuji gitu, senang dipuji kan. Nah itu jadi akhirnya aku mau bikin sesuatu yang nggak standar, pengen cakep. Lalu lihat waktu itu aku pernah ke Belanda. Jadi tetangganya tante aku, kan aku tinggal di rumah tante aku di Belanda ya. Tetangganya tante aku tuh punya greenhouse dan itu mirip ini. Oke. Tapi nggak segede gini ya, lebih kecil dia gitu. Oh dia lebih kecil. Lebih kecil karena ruang kan di sana mahal ya tanah ya bang. Iya sih, benar. Jadi dia manfaatin halaman belakang. Jadi aku tuh ini kan halaman belakang tante aku, jadi aku tuh bisa ngeliat gini waktu itu. Jadi aku nongkrong di halaman belakang, cakep banget gitu ya. Tapi kecil banget. Tapi itu udah main tanaman belum? Belum. Dan nggak peduli. Tapi cuman kayak ngeliat ini bangunan lucu. Nah, itu isinya apa gitu. Dan di saat lu udah main tanaman lu keinget. Iya, pas gue main tanaman gue keinget. Kayaknya gue pernah lihat di rumahnya tetangga tante Eli gitu. Oke. Terus pikir cari langsung browsing greenhouse di Belanda waktu itu. Akhirnya menemukan beberapa model. Sampai akhirnya memantapkan hati untuk ini. Tadinya ini bagian atapnya harusnya bulat. Oke. Cuman karena bahan dan satu hal dan lain-lain nggak berhasil. Jadi ini agak spend banyak uang di situ sebenarnya. Karena nyobain atap. Jadi barang-barangnya nggak kepake waktu itu. Iya sih, namanya bikin kita untuk hobi. Ya namanya hobi nggak ada nilainya sih. Iya, dan waktu itu kan lu bilang ya, greenhouse bikin lama amat nggak beres-beres. Iya benar. Iya, karena ini aku mau tanpa revisi sama sekali. Iya. Jadi aku mau ibaratnya kita bikin rumah kan kadang-kadang harus renov apa segala macam. Aku mau ini tuh nggak pakai renov. GH gue aja masih nanggung. Makanya aku mau ini nggak pakai renov gitu loh bang. Walaupun gue nanti bikin GH baru, ya nggak akan kayak gini. Gitu loh. Ini benar-benar percontohan yang nggak akan gue ulangin mungkin ya gitu. Tapi gue puas dengan ini, gue nggak perlu renovasi lagi, gue nggak perlu add on anything gitu loh. Jadi sekali jalan dah. Gitu. Tapi ya emang sih duitnya jauh dari budget awal bang. Iya jauh, emang nggak ada yang ngeduga. Iya teman kita aja ada. Sudah jangan kata gua juga yang tadinya gua pikir ibaratkan 1 juta 2 juta udah cukup, enggak, ternyata lebih. Oke. Oh iya, daripada kita ngomong mulu, kita lihat aja yuk ke dalam yuk. Ada tanaman apa aja sih di dalam greenhouse-nya? Tanamannya sepele. Yang punyanya yang kurang terawat juga. Iya, pasti ada yang kelewat. Tapi emang ini konsepnya karena ingin menampilkan si hutan itu tadi. Jadi emang semuanya aku dempet-dempetin aja di satu. Oke. Ini ya Kang, kenapa dulu bikinnya lama banget. Lu bisa perhatiin kayak misalkan ini lu lihat itu.
potongan-potongan ini. Iya, iya, iya. Tuh. Itu semuanya dibelut-belutin. Oh. Sampai kayak biar nggak tajam. Iya, lihat deh. Iya, iya. Semuanya. Sampai secakep itu. Terus gue bikin listrik atau apapun kan semuanya pakai paralon. Oh ya, ini nyiramnya gimana? Nah, nanti kita cobain. Coba Mim. Coba Mim. Jadi ini benar-benar apa namanya, komposisi dari liku-likunya apanya itu benar-benar nggak mau biasa gitu loh. Oke. Harus cakep Iya, gitu, iya, karena iya, gue iya. nggak mau merevisi ini. Nanti kalau merevisi kan sebenarnya keluar duit lagi soalnya gitu. Iya, intinya sih begitu. Jadi intinya pengen sekali jalan go gitu loh. Ini pilih apa? Itu ini jungle fever sebenarnya. Jungle Tapi fever. emang pas datang kayak gini kemarin mau aku cocok Lu tuh demen pilo-pilo hijau ya? banget. Gue tuh suka banget sama pilo-pilo. Sedangkan kan banyak kan dari orang yang demen philodendron itu yang punya corak gitu kan. Varigata. Varigata termasuk ya kayak inilah ROF nih. Jujur kalau ditawarin varigata nggak terlalu tertarik loh. Bukan Nggak. karena duitnya ya, Iya, iya. tapi emang nggak tertarik aja. Oh. Oh, alah. Ini adalah misting, tapi misting bukan kunci utamanya kan. Gue nggak suka nyiram setiap 2-3 hari. Oke. Jadi yang penting ini adalah supaya humidity-nya agak tinggi sama ya basah-basah lah dikit. Basa-basa dikit ya. Biar nggak terlalu panas. Ya karena ini di atasnya cuma konstitusi, jadi hawa panasnya tuh masih ada. Hawa panasnya masih ada. Iya sih emang. Dan ini basah, ini basah. 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 Karena ini mistingnya bukan yang tipis gitu loh, emang misting yang tebal. Yang tebal benar. Kan ada yang sampai kayak embun gitu ya. Iya, jadi aku nggak pakai embun itu. Jadi ini emang basah tuh. Tapi bisa kan Tetes dibikin kan? embun gitu? Nggak bisa. Oh nggak bisa. Jadi pas beli ada ukurannya. Oh, Gitu. jadi ukurannya dari situ. Iya, dari ukuran sih mistingnya itu. Ini benar-benar basah loh. Anak gue aja bentaran di sini basah dia main. Ntar kita lama-lama juga mandi. Oh, ada gue udah main. Itu sebenarnya ini saking penuhnya sampai nggak bisa lewat ya. Tanamannya macam-macam guys. Jadi ada ini salah satunya philodendron marmalade. Jadi dia daun mudanya warnanya orange begini. Terus lama-kelamaan dia menguning. Habis menguning dia baru ke hijau. Jadi perubahannya gitu ya Mbak Dian ya? Ya, Nah. ini one of my favorite juga. Ini Ini wixrat wix yang lo red. lihat kemarin kan? Oh iya iya benar-benar gede banget. Wixrat. Dia daun awalnya juga agak kemerahan ya. Tuh, agak kemerahan baru ke sini. Gila total, lihat nih Gila batangnya total, benar. Batangnya total. Gue suka banget tanaman-tanaman gede itu Comisarum di belakang tuh sampai tinggi banget. Oke. Itu Sagitifolium. Sagitifolium. Oke. Gue tuh suka beli tanaman-tanaman yang orang mungkin nggak bisa nyebut namanya, nggak tahu itu apa. Iya 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 iya. Iya. Sagitifolium. Gue juga kayaknya baru lihat itu model Ini gitu. banget. Wah udah susah diambilnya. Terus Terus. kayak ini kalau ini berapa ya? Oke, kongo. Ini bilitinya Mbak Dian. Ini dijual nggak? Enggak. Kalau dijual kan lumayan. Terus Yang ini, cecahannya udah pada laku semua. oh alah. Itu Ini Aku suka Manjula, banget ciri-cirihan. Manjula Min ya. Iya, aku suka juga ciri-cirihan. Manjula Min kalau dulu namanya Manjula Golden. Ya, Ini dijual? iya iya. Oh ini dijual guys. Jadi yang mau nanti langsung follow aja Instagramnya Tanaman Dian. Nanti disematkan di deskripsi. Oke, jadi beginilah bentuk greenhouse-nya Kak Dian. Udah basah nggak lo? belum basah. Belum basah kuyup. Ini ada rotun. Kalau kalatnya nggak banyak karena bukan ahlinya kayak Kang Bukan Hamid. bukan Bukan spesialisasi aku lah. dan juga kayaknya lu kurang kalatnya. Kurang. Lebih Nggak ke tahu, aku lebih philodendron. ke pilo tuh kayaknya emang dia cuma hijau doang, tapi aku suka banget kayak di atas tuh Kang, nanti lo kalau mau nanti kita lihat ya. Oke. Gue punya African Fantasy, gue punya Mercy yang aneh-aneh gitu. Dia tuh suka yang aneh-aneh sedangkan ini aja aneh ya. Ini adalah leci. Celia. Leci celia. Hoya ya. Oh ya, aku juga lagi suka Hoya karena aku lagi males kan. Oh iya, leci celia. Jadi tanaman itu aku sesuaiin sama keseharian. Oke, Karena benar. sekarang aku lagi banyak kerjaan, nggak punya banyak waktu untuk ngurusin mereka.
udah beli yang sekiranya gampang rawat. Oke guys, jadi mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya Tanaman Dian. Oke, dari saya dan Mbak Dian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.